Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi Mas. Pagi. Di sini kita mau ngelakuin program Kenal Kek. Jadi di sini aku Malva Nisa selaku divisi komunikasi bersama Saya Ridho Satrio Utomo. halo Mas Ridho. Halo, selamat pagi. Jadi tuh Kenal Kek ini program yang bakal tanya-tanya alumni ilmu pemerintahan tentang gimana sih dunia setelah lulus kuliah itu, Mas. Saya lulus dari ilmu pemerintahan tahun 2014 akhir ya, di wisuda tahun 2015. Kemudian setelah kuliah, soalnya usaha Visco ini berdiri tahun 2020 ya waktu itu ya. Semua berawal dari pandemi dan maksudnya pepet ya, dari orang terpepet. Kemudian jadilah suatu karya besar yang bernama Visco Print ini. Beberapa teman-teman nih lumayan penasaran setelah Mas Ridho lulus kuliah ini sebenarnya rencana awalnya tuh mau ngelakuin apa, kayak sebenarnya mau apa ya, kayak mau bekerja di mana gitu. Sebenarnya ada cita-cita untuk bekerja di mana nggak? Ada impian untuk bekerja di mana nggak? Untuk lulus pertama ya 2014 itu, sebenarnya dulu saya bercita-cita banget jadi dosen ya. Dulu inspirasi saya tuh ada Pak Budi Setiono yang pertama, dari dosen itu. Kemudian yang kedua Pak Yuwanto. Masih ada Pak Yuwanto ya, Udi ya. Alhamdulillah, semoga mereka berjalan keadaan sehat dan baik. Allahumma amin. Nah, Pak Budi sama Pak Yuwanto itu, satu lagi Pak Pri. Pak Pri sudah meninggal ya, Rinonto ya. Semoga belum kenal Pak Pri dulu ya. Belum. Dulu cuma saya ada Pak Pri itu. Dan 3 orang dosen itu mempengaruhi pandangan saya tentang setelah ini mau apa. Karena Pak Budi, Pak Yuwanto, sama Pak Pri rahimahullah ta'ala itu memberikan input kepada kami sebagai dosen, itu sebagai mahasiswa itu sesuatu yang unik. Dari dimensi dosen itu, wah jadi dosen ternyata juga nggak sesulit itu, maksudnya asik juga di dosen, karena ketemu mahasiswa tiap hari, mempelajari karakter mahasiswa tiap hari yang berubah tiap tahun, mempelajari perkembangan zaman, karena kan mau nggak mau antara zaman saya dengan zaman Anda semua kan beda ya. Nah itu yang Pak Budi, Pak Yuwanto, Pak Pri rahimahullah ta'ala itu selalu bercerita tentang itu. Jadi sebenarnya saya awal-awal itu menjadi dosen sebenarnya. Ketika skripsi itu masa paling berat adalah ketika teman-teman yang lain sudah lulus, kita belum lulus. Jadi banyak teman satu angkatan itu sudah mulai lulus, kita belum lulus ya waktu itu kan. Ada semacam panic effect ya. Nah itu pentingnya mentalitas itu di situ ya, panic effect waktu teman-teman yang lulus. Kemudian saya ketemu sama Pak Pri waktu itu. Pak Pri rahimahullah ta'ala berkata gini kepada saya, "Li, kamu nanti nggak usah bekerja," kata Pak Pri. "Kalau nggak jadi dosen kamu nggak usah bekerja." Kenapa Pak? Kok nggak bekerja gitu kan? Bukan pemerintahan itu kita harus bekerja. Enggak. Mahasiswa itu menciptakan lapangan pekerjaan, kata Pak Pri waktu itu. Kamu nanti bisa cari peluangnya, cari idenya, dan eksekusi idenya dengan modal yang kecil, keuntungan yang maksimal. Itu keuntungan Pak Pri waktu itu. Saya berpikir dengan apa yang dikatakan Pak Pri. Kita nggak perlu pusing mikir kerjaan, karena kita dalam mahasiswa pencipta lapangan pekerjaan. Saya waktu itu ada peluang, teman saya konveksi, jadi saya ikut memasarkan konveksinya dia. Waktu itu alhamdulillah proyek pertama kami Fakultas Kedokteran waktu itu. Kita deal bikin PDH, JASLab, training. JASLabnya ada 2 dulu, TC sama Oxford. Nah itu dulu mantan saya kedokteran yang bukakan jalan itu dari teman saya yang kita berhubungan itu, kemudian dapat kedokteran, kita ikut tender, alhamdulillah lolos. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa oh iya, memang harus usaha seperti itu. Seperti itu. Terus Kira-kira tuh kan tadi kan kita udah nyerempet ke awal pertanyaan yang ini nih, akhirnya bisa mendirikan usaha ini tuh kenapa? Mas Ridho udah ngejelasin sedikit kan. Kira-kira ada detailnya lagi gak? Itu belum ada yang tahu detail itu apa, sebelum itu apa, belum ada yang tahu. Kemudian proses gimana? Oh prosesnya dulu itu pakai printer kecil, namanya L1800 printernya, Epson bisa dicari. Sprint, kertas pakai kertas DTF ini, terus kemudian dimasukin ke oven roti,
belum dimasukin apa dikasih tepung dulu, dan diselendek kasih oven roti, kemudian nanti dipres pakai mesin pres digeletek gitu kan. Saya bilang proses lama sekali, tapi terus kemudian teman saya yang di Salatiga itu bilang bahwa nanti kan kita mau beli mesin besar, ini kan mesin coba-coba dulu, kamu coba nyari dulu. Nah, ketika mesin besar itu datang, saya nyari order. Alhamdulillah waktu itu saya 1 bulan bisa dapat 180 kaos waktu itu. 180 kaos di tengah pandemi waktu itu kan. Kata yang bagus sebenarnya. Cuman dia tanya ke saya, kamu punya uang berapa? Saya tidak punya uang, Pak Mari. Saya kecil waktu itu kan. Udah, kamu cari orang satu lagi, nanti saya biayai usaha kamu. Si orang itu bilang ya. Oke, saya nemu orang satu lagi, orang Semarang, orang Hasanuddin, teman saya juga. Kemudian saya perkenalkan, mau nggak jadi investor? Saya perkenalkan sama teman saya Salatiga, deal dengan produk namanya Bina DTF. Jadi sebelum jadi namanya Bina DTF. Qadarullah masyafa'al. Bulan pertama dulu sepi. Bulan kedua saya mulai nganfas, dan pada saat itu nggak semua orang tahu DTF. Sampai sekarang nggak tahu DTF itu. Iya. Bisa dijelasin. Iya, nanti kita jelasin ya. DTF. Kemudian sampai bulan 3 rame. Nah, bulan 3 rame ini kemudian yang investor itu menawarkan sama saya, udah kamu nggak usah ngelola bisnis ini, kamu nggak usah ngelola bisnis, saya jadikan kamu sebagai marketing. Saya aneh itu, loh kenapa? Ini kan ide bisnis saya. Kalau tiba-tiba dia yang jadi pengelolanya langsung, saya jadi marketing. Nah ini yang kemudian saya nggak cocok ya. Akadnya kemudian bagi hasil di bulan ketiga itu juga belum dibayar sampai hari ini, nanti itu urusan. Nah, itu kemudian saya akhirnya daripada gini saya tak memutuskan untuk keluar aja. Dari situ saya keluar. Jadi ide bisnis itu berasal dari itu sebenarnya DTF nama Sublim ini. Nah DTF sendiri itu adalah teknologi sablon digital yang sangat-sangat mudah, bisa mencetak maksimal 10.000 warna dalam satu bidang dengan sistem di print, ada dipanasi, kemudian menempelkan di baju seperti stiker. Jadi pakai mesin alat press stamp itu, nanti dengan panas tertentu ditarik, dikletek, nanti baju udah nempel di bajunya itu. Nanti insya Allah kita ada proses untuk ngepres DTF-nya, insya Allah. Tapi itu tuh ada karena dia ditempelin gitu, dia ada perlakuan khusus nggak sih kalau misalnya dicuci baju? Tidak ada, biasa aja. Jadi asal jangan, kalau nyetrika jangan digesek ya. Semua sablon kan nggak boleh digesek kan? Bisa. Lengket. Itu semua bisa sama aja. Saya ada baju udah hampir 3 tahun ya. 4 tahun ini saya pakai DTF ya, aman-aman aja. Jadi dari 2020 kan aman-aman aja. Itu sih biasa. Bedanya sama sablon biasa berarti ini lebih awet gitu. Sablon biasa sama ini sebenarnya semua kan beralih pada industri ya. Iya. Sebagaimana Pak Iwanto mungkin pernah menerangkan pemerintahan dan teknologi ada nggak pada kuliah. Semua itu akan beralih pada industrial. Industrial itu akan beralih pada teknologi. Jadi teknologi nanti yang nggak mau ikut teknologi ya mereka akan pergi. Nah sablon ini termasuk sablon ini ada yang namanya digital baru, teknologi baru namanya DTF ini. Semua bakal insya Allah cepat atau lambat menjadi DTF. Karena apa? Yang pertama kemudahan, yang kemudian kecepatan. Kenapa kemudahan? Karena tinggal bikin file di Corel, pakai aplikasi printing, cetak jadi mudah. Kemudian kecepatan. Kalau DTF-nya lancar dan mesin pressnya tersedia banyak dan ada yang ngepres, itu 1 hari bisa mencetak 400 baju. Efisiensi gitu ya. Efisiensi waktu, jadi itu 400 baju. Saya dulu waktu masih menjadi Bina DTF itu pernah dapat order dari Telkomsel waktu itu, Grapari Telkomsel ya. Itu mencetak 450 kaos 1 hari jadi. 1 hari jadi 450 kaos waktu itu. Alhamdulillah. Nah, jadi ini kayak dari peralihan dari sablon biasa ke sablon. Iya, digital. Semua kamu menjadi teknologi pada masanya. Iya, cepat atau lambat ya. Maksudnya kalau nggak mau jadi teknologi ya akan tersisih nanti. Iya, kayak ojek. Jadi takutnya kan gitu. Ojek aja kan kayak dulu kan kayak masih manual kan kita ke pangkalan, sekarang udah digital. Ya, udah digital. Jadi kayak ojek yang lama tuh mungkin merasa tersingkirkan kan. Jadi makanya ada sedikit bentrok gitu ya. Oh, kita bentrok sih enggak ada ya. Alhamdulillah belum ada. Karena teman-teman sablon juga masih terbantu dengan adanya DTF ini. Nah, ini yang perlu kemudian digaungkan kepada masyarakat bahwa membuat baju, membuat baju itu sekarang sangat-sangat mudah. Bukan perkara yang lama, enggak.
sehari 2 hari, kalau misal filenya udah siap cetak bentuk PNG atau Corel, bisa untuk langsung dimasukkan dalam mesin cetak, dicetak kemudian dipres bisa. Jadi gini Mas, kan dari kita sendiri nih mahasiswa sebenarnya ada beberapa yang udah kepikiran untuk nggak lanjut dari mata kuliah yang kita pelajarin ini selama kuliah, kayak tentang politik di Indonesia atau ya pokoknya tentang politik lah. Kayak mungkin ada beberapa dari kita yang ingin melanjutkan berwirausaha gitu loh. Cuman dari diri kita sendiri tuh cuman masih agak takut, kayak ragu lah gitu Mas buat memulai usaha ini. Terus dari Mas Ridho ini tips sama trik buat kita entah survive di usaha ini atau kayak intinya tuh kita yakin buat diri usaha ini apa ya kira-kira dari Mas Ridho sendiri? Yang pertama ya, kalau kita ingin melangkah pasti sesuatu yang baru tuh menakutkan ya. Iya. Kenapa sih kok menakutkan seperti itu? Karena kita takut dengan resiko yang utama. Cuman saya ingat perkataan Pak Yuwanto satu sih. Ketakutan itu tuh dihadapi, bukan untuk dihindari. Jadi orang-orang sukses itu mereka seringnya menghadapi ketakutan mereka dengan cara sebaik-baiknya menghadapi ketakutan. Dari Pak Yuwanto, kata Pak Yuwanto seperti itu. Ya, nanti coba nantikan Pak Yuwanto ya. Jadi ketakutan pasti ada ya. Yang pertama pasti ketakutan itu takut rugi, yang pertama pasti. Iya, betul. Takut habis modal, rugi ekonomi segala macam. Cuman enggak semua yang menakutkan itu adalah sesuatu yang untuk ditinggalkan. Iya. Jadi saya melambangkan ketakutan usaha itu, triknya adalah yang pertama hadapi ya. Hadapi, cuman jangan sembrono. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ketakutan itu adalah memohon kepada Allah ya, yang pertama ya. Ya kemudian memohon kepada Allah, berdoa itu. Sebenarnya ini pertama sih, memohon kepada Allah, kemudian hadapi. Jadi pilih usaha dengan diferensiasi yang ada. Jadi diferensiasinya itu bisa kalian lihat. Contoh ya, contoh. Di sini nih, Viscopen ini, diferensiasi yang kami tunjukkan adalah kami selektif dalam memilih gambar. Yang pertama, saya sebagai alumni pemerintahan ya, saya punya amanah ilmiah menyampaikan tentang politik yang benar, baik, bersih, dan terpercaya untuk mau memberikan legitimasi politik kepada bangsa Indonesia, teman-teman. Ketika ada orang mau bikin baju bertema demo, kemudian menyebarkan hoax tentang pemerintahan, nggak kami terima. Kemudian dua, kalau ada orang mau bikin kaos berisi mencela pemerintahan, juga nggak kami terima. Jadi walaupun kata-katanya tuh kayak tersirat gitu, tetap nggak kami terima. Kemudian yang ketiga adalah kami membatasi gambar-gambar yang bertentangan dengan syariat, nggak kami terima. Seperti aurat perempuan yang terbuka, kemudian gambar-gambar bertema apa sih, satanik itu ya. Banyak kan ngedeng-ngedeng yang orang-orang itu bikin murid. Itu enggak kami terima. Dan kemudian yang ketiga adalah berhitung dengan rasional. Kalau mau berbisnis itu berhitung dengan rasional. Dulu Pak Pri memberikan kami 5 why, bukan 5 W ya, 5 why. 5 why, WHY, 5 why. Apa aja tuh, Mas? 1, kenapa harus berbisnis? Yang kemudian yang kedua, kenapa harus mengambil bisnis ini? Yang ketiga, mengapa jalan ini, kenapa harus bisnis ini, kenapa? Kemudian mengapa alasan nama usaha harus seperti ini? Dan terus 5W itu 5 mengapa itu harus dipegang dulu. Sebelum 5W plus 1H. Kata Pak Pri ada 5W yang harus kita pelajari waktu itu. Terus kemudian Pak Pri juga menekankan seperti ini. Kalau mau bisnis setelah 5W dan 5W plus 1 itu diperhitungkan dengan benar. Kemudian yang keempat adalah mulai memperlihatkan diferensiasi bisnis, kapasitas, integritas.
Nah itu penting ini dalam bisnis ini. Dari branding. Ya, dari branding itu. Jadi kapasitas integritas ini nggak semua dimiliki orang yang mau berbisnis. Terus kemudian setelah mempertahankan integritas, yang kelima adalah berani. Bisnis itu harus berani. Terkadang kita salah mengambil langkah, tapi bukan berarti kita salah dalam seterusnya. Pebisnis itu nggak ada yang abu-abu, nggak ada hitam putih abu-abu, nggak ada. Pebisnis itu banyak warna. Kadang-kadang kita salah memilih warna, tapi kadang-kadang di lain kesempatan warna itu bagus untuk kita. Itu pebisnis harus dimulai seperti itu. Jadi dulu berani itu soal mentalitas juga. Dulu Pak Budi Setiono itu selalu mengajarkan kepada saya, kalau kamu tidak berani, kamu tidak akan maju. Kalau kamu tidak berani, kamu akan berdiam tempat di situ terus. Kemudian yang keenam ini yang paling penting adalah melihat pasar. Oh iya betul. Segmen pasar mana yang mau kalian tuju kalau mau jualan? Dengan 5W tadi, plus 5W per 1 ya, kalian bakal menemukan segmen pasar yang tepat. Tapi Mas Rido sendiri tuh pakai konsultan bisnis ya, karena mengingat kita tuh belajar kewirausahaan tuh nggak terlalu dalam gitu loh Mas di jurusan. Enggak sih, betul saya nggak pakai bisnis. Oh nggak pakai. Saya nggak pakai bisnis. Jadi kayak pakai rasionalisasi sendiri. Rasionalisasi sendiri, kemudian saya berpikir bagaimana orang-orang berpikir kebanyakan ya. Nah konsultan bisnis saya hanya bertanya pada orang-orang yang telah sukses. Oh, jadi kayak kayak ngobrol diskusi aja gitu. Diskusi biasa, dan itu pun nggak semuanya ambil. Oh, karena gini, sebagai pebisnis juga gini, harus punya prinsip. Jadi gini, nggak semua perkataan orang kita ambil. Nggak. Kita, oh ya kan itu berjalan. Kita loh ya ketika orang itu berkata, wah saya sukses begini. Nggak semua cara sukses dia bisa di tempat kita. Ya benar, karena kayak bisnis orang juga beda-beda. Beda-beda. Jadi pernah dari Pak Yuang atau Pak Budi pernah bilang seperti ini. Kita tuh nggak bisa lihat orang yang sukses karena ini wah saya karena kita tiru langkah plak itu nggak bisa. Tapi kita yang bisa kita tiru adalah bagaimana orang itu kok bisa menemukan langkah itu. Nah itu yang kita gali di situnya. Nah aku tuh pengen nanya, kayak Mas Rido nih pernah ikut organisasi nggak selama di kuliahan? Organisasi dulu saya ikut BEM ya. BEM Fakultas Fisip. Alhamdulillah. Terus di organisasi ini tuh kayak membantu Mas Rido setelah lulus gak sih, kayak entah koneksinya, entah pengalamannya, soft skill-nya gitu tuh ada kaitannya nggak dengan kehidupan setelah lulus? Jujur organisasi itu nggak banyak bantu saya. Jujur ya, organisasi itu nggak banyak bantu saya. Yang pertama memang saya nggak pintar menjilat. Jadi saya bukan penjilat, saya nggak mau menjilat alumni yang kaya-kaya lebih sukses. Kemudian saya datang ke kantor mereka, jadi saya nggak pintar menjilat. Yang pertama itu, saya nggak pintar memuji juga. Bahkan dulu saya sama Pak Budi itu sering debat, sering debat dengan Pak Budi, karena mungkin ya saya nggak suka memuji orang gitu kan, betul gitu kan. Kemudian, tapi itu yang disukai dari Pak Budi terhadap saya waktu itu kan. Kemudian beliau nggak banyak membantu. Yang banyak membantu itu justru itu tadi, kedekatan dengan dosen ini membantu sekali. Karena apa sih? Kita bahasanya tuh apa ya? Mempelajari nasihat-nasihat dari dosen ini. Jadi semakin kalian dekat dengan dosen dan semakin sering kalian minta dinasehati, dikasih arahan, dikasih tips, insya Allah itu akan membentuk, itu yang membentuk mentalitas kalian sebenarnya. Untuk mungkin soft skill, organisasi sedikit banyak berpengaruh. Karena soft skill itu ditemukan dengan cara ketemu sama orang banyak, ngobrol di depan orang banyak, interaksi. Itu organisasi oke lah, bisa membantu. Cuman dalam karir, dalam usaha, itu juga nggak terlalu berpengaruh. Dalam organisasi ini banyak ketemu berbagai karakteristik orang juga kan. Jadi kayak mungkin aja tuh nanti kita nggak terlalu kaget gitu dalam dunia usaha, kayak oh jadi tuh ada orang yang emang ada orang yang kayak gini karakteristiknya gini, atau emang ada orang yang kayak gini gitu loh Mas. Jadi kalau apa tuh namanya, kayak intinya tuh bisa ngeliat orang dengan nggak sama gitu, jadi kayak dengan cara pandang yang berbeda-beda juga kan.
Ya itu penting organisasi seperti itu tadi. Untuk melatih soft skill, melatih komunikasi bagus ya, komunikasi sangat bagus ya. Dan saya menyarankan, jadi saya juga ke aktivasi pada organisasi juga ada. Kalian harus berorganisasi, kalian harus berorganisasi dan jangan cari uang dari organisasi kalian. Pesan saya itu, jangan cari uang dari organisasi kalian, karena besarkan organisasi itu, kalau udah besar, nama kalian akan dicari. Itu sih, menurut saya sih. Cuman organisasi tidak bisa menjamin kalian sukses seperti itu. Cuman organisasi bisa melatih kalian, bisa membuat kalian mendalami ilmu soft skill yang luar biasa. Ada nggak sih skill khusus atau pengetahuan khusus yang berguna pas Mas Rido kerja ini, itu tuh didapetin dari kampus atau dari tempat lain? Kalau usaha Fisco ini sendiri, ya itu tadi, saya dapat di kampus itu dari kedekatan dengan berbagai dosen tadi ya. Nasihat-nasihat dosen saya simpan benar-benar. Jadi nasihat dosen itu selalu saya simpan dalam kotak. Dalam otak saya itu saya membuat berbagai macam kotak-kotak itu. Jadi kalau nasihat dari Pak Budi apa, saya ambil, Pak Yuwanto apa, saya ambil, Pak Asus apa, saya ambil, Burina apa, saya ambil. Jadi menjadi suatu kesatuan yang membuat mentalitas itu jadi beda. Iya. Jadi kalau kita tidak punya mentalitas juga apa juga gitu kan. Jadi gitu, dari nasihat dosen ini bisa membentuk mentalitas seseorang. Iya. Mentalitas, kemudian pola pandang yang berubah dari satu hal ketika ada masalah itu pola pandang bisa berubah seperti itu. Kan jadi ini di tahun saya dan beberapa tahun belakangan ini tuh ada program pemerintah kayak Merdeka Belajar, terus MSIB, terus kayak pertukaran pelajar ke luar negeri, ISMA. Nah di tahun Mas Rido itu sendiri itu ada nggak sih program-program kayak gitu, entah program pemerintah dalam kayak untuk kampus gitu loh Mas? Dulu kita tidak ada, saya. Jadi kayak nggak ada program pemerintah. Ada apa saya nggak tahu ya, nggak tahu kalau mana. Soalnya saya dulu juga saya kuliah. Saya masih sibuk main teater. Saya juga sempat rekaman waktu itu. Saya juga bantu kalau misalnya Pak Budi butuh penelitian. Jadi saya nggak terlalu fokus dengan program pemerintah itu ada apa aja gitu kan waktu itu. Kemudian berikutnya ya itu saya tidak. Bahkan sampai saya kuliah itu terasa cepat sekali waktu itu. Karakter yang Mas Rido bangun untuk mempertahankan atau menarik customer itu apa? Jujur. Kayak buat mempertahankan. Karakter yang saya bangun untuk mempertahankan customer adalah jujur. Saya nggak mau berbicara terlalu berlebihan. Misalnya ada customer nyusu, Mas saya mau mencet DTF 50 meter jam 3 jadi bisa nggak? Kalau saya tidak bisa jadi, ya saya nggak bisa jadi. Saya nggak mau menjanjikan ya kita usahakan Pak enggak. Pasti saya bilang apa Pak enggak bisa jadi, mungkin maghrib atau estimasi kapan. Jadi kita nggak bisa menjanjikan banyak, nggak bisa terlalu menjanjikan ekspektasi yang banyak gitu. Saya enggak mau, karena saya mau jujur dan apa adanya aja tanpa harus berlebih-lebihan juga enggak. Karakter itu jujur, saya bangun pertama jujur. Kemudian yang kedua, karakter yang saya bangun adalah saya berani ya. Atau dulu saya alhamdulillah bertemu dengan orang yang berani ya. Dari dulu saya SD itu ketemu Wes Rendra, SMA kemudian saya pernah ngobrol dengan Iwan Fals waktu itu, yang tokoh favorit saya waktu itu. Kemudian dosen-dosen Undip mulai dari Pak Yuwanto, Pak Budi, Pak Sus, Pak Pri, Burina itu tidak pernah mengajarkan saya ketakutan, tidak pernah menjadikan saya kemudian menjadi orang yang takut, itu tidak. Mereka melatih saya menjadi orang yang berani, alhamdulillah ya. Jadi saya karakternya berani, tapi jangan berani yang ngawur ya, berani di atas kebenaran, Nah terus kemudian karakter yang ketiga adalah jujur, berani. Kemudian yang ketiga adalah tulus melayani. Jadi semisal ada customer kesusahan dalam hal transport, ya kita kasih mereka kemudahan transport. Misalnya ada customer buat 25 meter di sini, Mas saya butuh 25 meter, saya butuh transportnya dikirim pakai kencana, bisa enggak? Ya kita menyanggupi aja, bisa.
Itu pun kita kasih bantu, kita kasih free biasanya. Karena kita ingin memudahkan tulus dalam pelayanan itu. Dan kemudian yang ketiga ya itu amanah. Keempat kemudian amanah. Amanah itu setiap gambar desain yang dikirim ke Visco tidak boleh disebarkan kepada yang lainnya. Yang pertama itu. Jadi untuk menjaga, jadi misalnya ada suatu brand masuk ke Visco, misalnya brand DLL apa ABG atau apa gitu kan. Dia ngirim gambar, otomatis kan gambarnya dia punya desainnya dia. Nah ketika mau di Visco, kita tidak boleh menyebarkan satu gambar pun milik orang pada siapapun. Kemarin aja waktu pemilu, gambar Prabowo Gibran kan banyak ya. Pak Anies, Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar kan banyak. Cuman kalau ada yang mau di sini tanya, Mas punya desain gambar Pak Prabowo Gibran enggak? Saya bilang punya, cuman jadi harus izin dulu kepada yang kirim ke sini. Karena ini bukan desainnya saya. Gitu kan. Kalau mau yang buat sendiri kita buat. Jadi meskipun desainnya sama, cuman saya nggak mau ngasih loncat. Ada Mas pakai ini aja, enggak, saya enggak seperti itu. Saya pasti menyarankan izin dulu dengan yang punya desain ini. Itu yang saya bangun seperti itu. Jadi saya jujur, saya berani, saya terus pelayanan, kemudian saya amanah. Itu yang saya bangun untuk mempertahankan usaha ini, insya Allah. Kan Mas Ridho ini alumni ilmu pemerintahan kan. Terus sekarang mendirikan usaha print, DTF. Terus tuh sekarang masih aktif dalam perpolitikan Indonesia nggak? Entah kayak mungkin aktivis tapi secara pasif gitu loh. Maksudnya nggak yang kayak aktif cuman nggak yang terlalu terbuka di permukaan gitu atau gimana? Enggak sih, saya pikir sih. Saya udah gimana ya, kadang-kadang itu kalau terlalu ikut hiruk-pikuk gitu tuh kepala jadi pusing ya, banyak yang dipikirkan gitu kan. Jadi saya lebih fokus usaha ini Visco sambil memperbaiki kualitas, menjaga pelayanan, kemudian sambil memperlebar pasar ya. Jujur saya ingin banget masuk ke pasar kampus sebenarnya, dan saya ingin banget masuk ke Undip sebenarnya gitu. Sebenarnya saya ingin banget masuk ke, karena kaos mahasiswa itu jumlahnya banyak, bahkan puluhan ribu. Kalau kita lihat fakultas ekonomi, fisip, teknik, kemudian banyak hal gitu kan, itu banyak di Undip, itu banyak, dan itu yang belum saya jangkau. Nah, fokus saya sekarang adalah memperbaiki branding saya untuk menaikkan saya bisa masuk ke Undip, atau minimal yang bawah-bawah sini kita kuasai seperti Udinus, Unisula, kemudian USM yang dekat sini, STI Bang Jateng. Minimal kita bisa masuk ke situ dulu itu kan. Ini yang terakhir Mas, kita lanjutkan terakhir. Dari Mas Ridho sendiri, kesan dan pesan untuk anak ilmu pemerintahan. Anak pemerintah apa ya? Sebenarnya dosen yang tidak menasihati sebenarnya dengan saya. Tapi kalau menurut saya anak pemerintahan itu harus kreatif ya, harus kreatif yang kritis ya. Kalau mahasiswa nggak kreatif, nanti mahasiswa akan terkunci dalam satu ruang lingkup kuliah aja tanpa menimbulkan ide-ide yang bagus. Padahal ide bagus itu keluar saat kalian kuliah. Kemudian yang kedua, jadilah kalian orang disiplin ya. Saya nasihatkan disiplin. Karena banyak sekarang mahasiswa itu ketika bekerja itu malah yang paling nggak disiplin itu mahasiswa. Dibandingkan teman-teman SMA, SMK, SMP, itu paling nggak disiplin itu mahasiswa. Jangan sakar PDB, gitu. Setiap tempat punya aturan. Setiap tempat punya suatu kebijakan yang harus ditaati. Jadi kita juga nggak boleh berhenti belajar ya guys. Mungkin kira-kira gitu aja sih Mas pertanyaan dari kita semua. Sekali lagi saya mau ngucapin makasih buat Mas Ridho karena udah menyempatkan waktunya ngasih beberapa perkataan, nggak beberapa sih, ini banyak ya ngomongnya. Terus doain juga semoga kita bisa lancar selama kuliah, dan kita juga doain Mas Ridho semoga usahanya lancar. Amin. Saya mau mengucapkan terima kasih bagi adik-adik ya, teman-teman Hima yang kemari. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga kalian semua. Allahumma amin. Semoga visi Undip jadi tambah bagus, pemerintahannya tambah maju. Amin. Kemudian kedepannya saya harap teman-teman juga lebih menghargai dosen ya. Saya ingin dosen itu luar biasa. Teman kalian bertukar pikiran itu dosen.